Semangat pagi. Ini ada teman yang bertanya mengenai cara penyetelan Kenika EAF 1000. Di sini penyetelannya cukup memang untuk di buku petunjuk berbahasa Inggris, jadi akan saya jelaskan. Pada saat kita on, ini posisinya saat ini off. Jadi posisinya dari AC langsung ke beban, tidak melalui inverter, hanya bypass saja. Kita lihat AC in itu ada 194, outputnya 195, baterai posisi 25,9 volt atau 100%, frekuensinya 51, kemudian temperaturnya 37 derajat. Posisi dia bypass. Cara untuk masuk penyetelannya, kita picik on dan tanda panah ini secara bersamaan sekitar 3 detik. Nah, ini langsung terlihat itu output. Jadi output ini dia kalau yang 220 volt kita pilih, dia dari 200 sampai dengan 240 volt. Jadi kita mau keinginannya outputnya berapa volt. Ini kita bisa adjust dengan on untuk menaikkan 230, 240. Nah, kemudian kembali lagi 200, 220. Kita bisa setel di 220. Ini setelah kita rubah, setelah kita restart baru dia berlaku. Kemudian masuk lagi ke modul satunya, in power. In power ini maksudnya rasio rating beban. Jadi beban itu dari 10 sampai dengan 120%. Jadi kalau apabila dia kita belikan beban 110%, dia hanya pada saat beban sudah 10% dia akan berbunyi. Untuk amannya kita beri 100%, untuk mau lebih tinggi bisa sampai dengan 120%. Jadi pada saat dia beban 120%, dia belum berbunyi pemberitahuannya. Begitu kita rubah, ini langsung berubah dia. Ini langsung berubah 120%. Kemudian ini frekuensi ini 50 atau 60 Hz. Nah, ini 60 Hz apabila dia 110 volt, 50 Hz apabila dia 220 volt. Kemudian setelan berikutnya adalah range untuk input frekuensinya. Jadi defaultnya itu adalah 10%. Range-nya antara 5 sampai dengan 15%. Nah, untuk menaikkan, kita naikkan sampai 15%, dia akan turun lagi menjadi 5%. Jadi setelah kita restart baru dia berlaku. Kemudian ini masuk ke baterai tipe baterai. Dia ada LED. Ini kita lihat, ini order. Ini LED atau baterai kering. Lihat baterai kering bila kita menggunakan baterai kering. Ini bila menggunakan baterai gel. Ini apabila kita menggunakan baterai AGM. Nah, ini apabila menggunakan baterai basah. Saya biasa menggunakan baterainya lithium, karena ada sebagian lithium, ada sebagian lead. Saya gunakan lithium untuk baterai yang kita gunakan tipenya. Kemudian berikutnya, nah itu juga perubahan baterai itu berlaku setelah kita restart kembali. Kemudian berikutnya untuk cycle. Nah, cycle ini adalah sebenarnya menghitung per selnya. Jadi apabila kita ini dilihat 8 sel, berarti dia per selnya minimumnya itu adalah 2,3 sampai 2,5 volt. Jadi maksimum 2,5, 2,3 minimum. Itu dia selalu akan perputaran arusnya. Nah, kemudian ini masuk C-time. C-time itu adalah constant voltage charging. Jadi voltase konstan di chargingnya berapa lama. Ini dari 0,5 jam, ini hour ini. Dipolnya itu 0,5 sampai dengan 24 jam. Jadi tinggal kita naikkan. Nah, ini 0,6, 0,7, 1 jam sampai dia naik terus. Ini juga berlaku, begitu kita rubah dia langsung sudah berlaku.
Kemudian masuk constant charging time ini maksudnya dia untuk setting charging yang terus-menerus. Untuk keamanannya kita tidak boleh terlalu tinggi. Kemudian masuk ke float. Jadi posisi dia antara istilahnya mengambang antara charging dan tidak charging atau putusnya itu kita bisa setting sebenarnya hitungannya per sel 2,2 atau 2 sampai dengan 2,3. Jadi dia pada saat 28,6 di sini saya setting dia tidak melakukan charging lagi. Jadi antara apabila baterai berkurang baru dia charging, kalau masih mencapai dengan 28,6 dia akan stop charging. Ini floatnya. Kemudian DOD atau deep discharge setting, ini posisi dia batas minimum untuk penyedotan aki atau pemakaian baterai itu dibatasi 3,2. Ini kita bisa setting lebih besar atau lebih kecil lagi tergantung daripada keinginan kita. Untuk amannya untuk baterai 12 sistem 12 volt itu masih 11,1. Kemudian atau kita lebih awet, jadi supaya baterai lebih awet kita gunakan sistem saya 24 volt, saya gunakan 23,2. Jadi pada saat DOD dia sudah ada pemberitahuan alarmnya bahwa posisi baterai sudah mau habis. Tapi posisinya masih bisa digunakan, dia tidak terputus. Kemudian ini end of discharge. Nah, ini adalah batas minimum dia menggunakan inverter ini. Apabila sudah mencapai 22 volt ini, maka otomatis dia mati. Inverternya akan mati dengan sendirinya apabila dia menggunakan tenaga baterai. Jadi dia akan mati, otomatis kita menggunakan power yang lain karena kita setting di 22 untuk keamanan akinya, supaya aki jangan sampai rusak apabila di discharge terlalu banyak. Ini juga kita bisa setel dengan menaikkan atau menurunkannya. Ini saya setting di 11 volt atau 22 volt untuk sistem 24 volt. Nah, kemudian charger. Charger ini adalah charger apabila kita menggunakan solar panel. Dia defaultnya adalah 20 ampere, tapi kita bisa setting sampai dengan maksimum 50 ampere pada yang EAF 1000, minimum ada di 5 ampere. Jadi umpamanya kita ingin membatasi chargernya hanya 5 ampere. Walaupun solar panel menghasilkan banyak, akan di stop oleh Kenika ini. Jadi untuk amannya saya menggunakan biasanya 45 ampere agar bisa menyerap lebih banyak maksimum untuk panelnya, tapi saya tidak gunakan sampai 50 karena agar sistemnya juga tidak terlalu panas. Kemudian ini charger apabila kita menggunakan umpamanya seperti saya menggunakan genset, maka kita maksimumnya adalah di 20 ampere, minimumnya adalah 1 ampere. Ini 2, 3 karena posisi ini jarang saya charger, maka saya gunakan hanya 1 ampere saja untuk mengecas baterai agar baterainya pengecasan lebih lama, tidak memaksa baterai untuk dicas terlalu cepat karena posisinya juga ini hanya untuk saya gunakan sebagai backup saja apabila genset mati. Ini apabila kita lakukan perubahan dia langsung berubah otomatis, tidak perlu kita restart. Kemudian kita masuk ke
iEco. Kita masuk ke iEco. iEco ini adalah shaping mode. Dia pada saat kita inverter kita hidupkan, ini dia ada on atau off. Kita rubah menjadi on. Nah, pada saat on ini dia berfungsi saat beban itu di bawah daripada 3% daripada kemampuan inverter, dia akan menidurkan inverter ini. Tapi bila bebannya itu tiba-tiba lebih dari 3%, otomatis dia akan menghidupkan inverter ini. Jadi dia untuk menghemat posisi baterai supaya inverter ini tidak selalu posisi standby atau on. Tapi kalau kita untuk beban di bawah kita gunakan on, dia mati hidup. Tapi kita off, dia tidak berfungsi. Penyetelannya pun dia begitu kita setel, dia langsung berubah, tidak perlu di restart lagi. Kemudian kita masuk ke INLS. INLS ini seperti iEco, cuma dia mematikan. Jadi menonaktifkan inverter ini sesuai dengan settingan yang kita inginkan. Defaultnya adalah off, tapi kita bisa rubah dari on. Nah, setelah kita rubah on, kita harus merubah settingan di load UPS-nya nanti. Dia menggunakan berapa beban, 30 sampai dengan 50%. Jadi umpamanya kita setting dia nanti di load beban 30 sampai dengan 50%. Dia apabila kita setting di 3%, dia di bawah 3% akan mati. Jadi mirip fungsinya seperti iEco, cuman ini mematikan, bukan posisi standby atau posisi sleep. Defaultnya adalah off. Begitu kita rubah, dia langsung berubah, tidak perlu di restart. Kemudian load. Nah, load ini berhubungan langsung dengan settingan sebelumnya, INLS tadi. Inilah maksud saya yang 3 sampai dengan 50%. Jadi umpamanya kita setting di 10%. Dia bila beban dia di bawah daripada 10%, maka otomatis inverternya akan mati. Dan kita harus menghidupkan ulang. Tapi kalau kita menggunakan iEco, dia otomatis hidup dan mati sendiri. Tapi INLS akan mematikan inverter apabila bebannya di bawah yang kita tentukan. Begitu kita rubah, ini langsung berubah tanpa perlu di restart. Inverter T. Ini apabila berfungsi sebagai UPS, dia akan otomatis posisinya ini kita beri beban berapa persen. Jadi ini adalah loadnya menit, jadi delay time. Jadi matinya unit ini apabila beban yang load tadi, mamanya kita beri 10%. Dia bebannya itu di bawah daripada 10%, dia waktunya ini 1 menit sampai dengan 99 menit. Jadi maksudnya, kita akan kasih panjang, kita kasih aja 2 menit, 3 menit, atau 9 menit. Mungkin bebannya akan naik lagi. Jadi apabila dalam 9 menit beban itu tidak bertambah, tetap di bawah daripada settingan kita 10%, otomatis inverternya akan mati. Ini berlakunya juga otomatis, begitu kita rubah langsung berubah. Kemudian ini AC auto, fungsinya adalah defaultnya adalah on. Jadi on, dia akan menghidupkan otomatis inverter ini apabila ada arus AC masuk. Nah, jadi defaultnya on, tapi karena saya hanya untuk backup, maka saya matikan saja ini. Ini kita bisa rubah on atau off. Jadi dia akan menghidupkan inverter ini apabila ada arus AC masuk. Kemudian DC auto.
Jadi DC auto ini fungsinya, dia defaultnya adalah posisinya DC auto ini on. Kita bisa rubah menjadi on ataupun off. Jadi defaultnya adalah on, tapi saya posisikan off. Fungsinya apabila kita gunakan di on, setelah dia baterai itu habis pada saat EOD tadi, dia akan otomatis mati inverter ini. Tapi apabila saat dia mati, kita menggabungkan dengan supaya seperti saya dengan genset, setelah baterai tercapai dengan 50% atau sudah lebih daripada DOD, maka otomatis posisinya adalah inverternya akan hidup. Karena ini pada posisi saat ini saya hanya menggunakan untuk backup saja, jadi saya tidak gunakan DC auto. Jadi walaupun baterai sudah 100% tetap mati posisinya. Kemudian DC AUT, ini adalah waktu delay untuk menghidupkan inverter ini setelah dia di discharge habis baterainya. Setelah masuk EOD, inverter mati, ini waktunya 0,5 sampai dengan 8 jam. Jadi apabila kita menggunakan 0,5, pada saat dia baterai itu mencapai daripada di atas daripada EOD, end of discharge, maka dia akan hidup selama setengah jam. Kalau kita 1 jam, ya dia setelah 1 jam baru dia bisa hidup. Kalau kita setting di 8 jam, dia otomatis setelah 8 jam baru inverter ini bisa hidup. Jadi waktu untuk otomatisnya DC yang di atas tadi, DC auto. Kemudian ini masuk mode ini ada dua, dia sub free, ini sub free atau generator priority. Jadi sub free ini sebenarnya sub free itu dia prioritasnya adalah menggunakan baterai sebagai sumbernya. Sedangkan apabila dia generator gen free, ini posisinya power supply. Jadi umpamanya seperti genset, dia menggunakan sumber utamanya adalah genset. Begitu kita rubah, dia langsung berubah, tidak perlu di restart. Kemudian ini input TR. In TR ini berfungsi untuk mendisplay voltase settingannya dari 0%. Apabila kita pilih 0%, dia sama antara display settingan sama yang inputnya dikeluarkan, terlihat di sini. Tapi kita bisa setel sampai dengan 100% sama juga, ataupun 110, ataupun kita pilih 115 sampai maksimum di 120%. Kemudian outputnya sama, ini outputnya yang keluar dari inverter ini sama dengan yang di inputnya, ataupun kalau ini sama dengan inputnya, atau kita tambah 100% sesuai kapasitasnya 220, ataupun 110, ataupun 115 sampai dengan maksimum di 120%. Ini kita setting di 115. Kemudian gen ini settingannya on atau off. Karena saya ada arus genset, maka saya menggunakan on. Tapi kalau kita tidak ada genset, kita menggunakan arus DC saja, ini diposisikan on, karena dia posisinya adalah untuk mengidentifikasi arus yang masuk dan yang keluar daripada inverter ini. Setelah itu ini
terakhir kita settingan yang sudah kita lakukan tadi di save atau no. Kalau kita pada posisi no, ini tidak akan tersimpan. Kalau kita mau dia tersimpan, kita pindah ke yes. Kemudian kita picik tanda panah ini. Nah, otomatis dia akan berubah sesuai dengan standarnya. Nah, ini kita lihat tadi bebannya, inputnya sama. Sekarang dia menunjukkan persentase dari voltase standar. Jadi tadi kan saya setting ini di persentasenya adalah 120%. Nah, sedangkan outputnya di 105%, maka output akan lebih rendah daripada input. Nah, ini fungsinya yang tadi kita setting terakhir, INTR dan OTR. INTR itu menunjukkan voltase persentasenya. Sekarang karena kita posisikan di 0, dia maka menunjukkan persentase arus yang masuk, yaitu 193 volt. Sedangkan outputnya kita setting di 120%. Maka dia menaikkan arus menjadi 105% atau 106% dari 194 volt ini. Maka dia menjadi outputnya menjadi lebih tinggi daripada inputnya. Setelah kita setting tadi, maka kita lihat ini karena posisi beban tidak ada. Ini posisinya saya matikan. Dia dari AC langsung ke beban, kalau ada beban, sambil dia mengecas baterai. Nah, kalau sekarang saya berikan beban genset ini, nah ini ada beban 33% daripada kapasitas inverter. Maka beban itu sebenarnya langsung, jadi tidak melalui inverter. Dia hanya menaikkan sedikit menjadi dari 209, dia naikkan jadi 114%, jadi sekitar 220 volt. Jadi tegangan yang keluar itu lebih tinggi daripada tegangan yang masuk. Saat ini tidak saya hidupkan. Apabila saya hidupkan, maka ini akan berubah. Kita lihat dia menggunakan daya baterai. Dari baterai langsung ke beban posisinya. Karena dia baterainya sudah 48%. Nah, ini karena kita prioritaskan ke generator, maka pada saat ada beban, ini posisi on hidup, dia mengutamakan daripada arus yang AC masuk dulu dan langsung ke beban. Jadi dia menggunakan arus AC, kemudian dinaikkannya menjadi 220 volt sesuai dengan standar kita, atau 114% dari 209 kalau kita hidupkan. Tapi kalau kita matikan, dia akan posisi mencharging baterai. Nah, ini posisi mati, arus itu hanya bypass, kemudian sebagian untuk mencharging baterai yang saya setting ke 1% tadi. Jadi mencharging baterai sampai dengan baterai itu penuh. Jadi dia melakukan charging lebih lambat, ini posisinya mati. Jadi apabila terjadi pemadaman listrik, saya akan harus menghidupkan secara manual. Kalau kita menggunakan tadi itu yang settingan sub-pre, maka dia utamanya akan mengambil arus dari baterai sampai dengan baterai habis atau berkurang, baru dia masuk arus AC. Itu fungsinya untuk gen pre dan sub-pre tadi. Demikian penjelasan singkat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang memang membutuhkan penjelasan settingan daripada inverter Kenica EAF 1000.
Semangat pagi.